Biasanya usia pembantu yang ditawarkan antara 16 hingga 50 tahun. Jika saat wawancara PRT pencari jasa kurang senang dengan PRT yang ditawarkan, saat lebaran tiba dan pembantu rumah tangga mudik, pasti kita kebingungan untuk mencari pembantu penggantinya, termasuk saya. Saya pun mencari pembantu pengganti atau infal dari jauh-jauh hari dengan mengunjungi langsung penyalur tenaga kerja. Salah satunya penyalur tenaga kerja di Bilangan, Jakarta Selatan. Persyaratan ditawarkan antara lain membayar biaya administrasi sebesar Rp300.000 untuk pembantu infal. Sedangkan untuk pembantu permanen dikenakan biaya administrasi Rp600.000. Nah, di sini kita bisa berwawancara langsung dengan calon PRT sekaligus negosiasi harga. Dengan Bu Rayam ya, Bu, gimana Mbak? Kan cuma buat infal sebulan ya, sebelum sama sudah lebaran, cuma bekerja di rumah sama masak-masak, biasanya berapa Mbak? 1 juta 500. Batas waktu memperkerjakan pembantu infal minimal 10 hari dan maksimal 1 bulan. Upah harian pembantu infal berkisar Rp50 hingga Rp80.000. Sedangkan bila memperkerjakan pembantu infal selama 1 bulan, maka biayanya mulai dari 1 hingga Rp1,5 juta. Tentu tergantung pengalaman dan keahlian pembantu itu sendiri. Biasanya usia pembantu yang ditawarkan antara 16 hingga 50 tahun. Jika saat wawancara PRT pencari jasa kurang senang dengan PRT yang ditawarkan, pihak penyalur akan menawarkan PRT lainnya. Sebagai pihak pencari jasa, kita pun boleh meminta mereka untuk menunjukkan keterampilannya dalam bekerja seperti memasak atau membersihkan rumah. Pihak penyalur pun akan memberikan garansi kepada pihak pencari jasa. Untuk pengambilan sendiri kan Rp600.000, untuk garansi 3 bulan, 3 kali ganti. Jadi misalnya setelah 3 bulan nggak ada kecocokan, mau tukar lagi bisa, cuma kenakan administrasi lagi Rp600.000. Setelah kita cocok dengan harga yang ditawarkan, prosedur terakhir yakni menyelesaikan administrasi dan formulir kerjasama dengan lembaga yang terkait. Setelah itu, pembantu infal dapat bekerja dengan kita. Dan yang perlu diperhatikan, kita juga harus menjamin kesejahteraan dan keamanan pembantu. Karena mereka pun memiliki kehidupan pribadi. Dan siapa tahu dari pembantu infal, mereka mau bekerja sebagai pembantu tetap di rumah kita. Nah, akhirnya saya mendapatkan infal atau pembantu pengganti saat lebaran tiba. Sehingga pas lebaran tiba, saya tidak perlu repot-repot untuk memasak ataupun membersihkan rumah. Monika Kurniawati, Agus Munzir, Jakarta. Bu. Jasa pembantu tidak bisa dianggap kecil, apalagi bila suami istri bekerja di luar rumah. Para pembantu tersebut terkadang rela tidak berlebaran di kampung halaman bersama keluarga untuk menambah pundi-pundi rupiah. Genap 2 tahun remaja asli Sukabumi ini bekerja dan bergabung bersama Lembaga Pendidikan dan Penyaluran Kerja yang berada di Bilangan, Jakarta Selatan. Saat kontrak kerja dengan pemakai jasa telah usai, Rizka kembali dan berkumpul bersama di lembaga ini. Walaupun hanya berbekal ijazah SMP, Rizka tak takut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di ibu kota Jakarta. Rizka memang memilih bekerja sebagai pembantu rumah tangga permanen karena bisa mendapatkan gaji rutin dalam setiap bulan, yakni Rp800.000. Jelas ke situ, cuma karena pendidikan saya masih agak kurang kan, masih baru lulusan SMP gitu kan. Kayaknya nggak memungkinkan untuk dapat pekerjaan kayak gitu. Sementara Satyam dari Ngawi, Jawa Timur merantau ke Jakarta sebagai pembantu pengganti saat lebaran alias pembantu infal. Satyam harus menunggu kurang lebih 1 minggu di lembaga ini untuk mendapatkan majikan. Satyam rela tidak merayakan lebaran bersama keluarga untuk mencari uang. Saat bekerja sebagai pembantu infal selama sebulan tahun 2006, Satyam bisa mendapatkan Rp1,3 juta. Kan kalau Ipa katanya uangnya banyak gitu, pengen ya buat apa ya, ntar kalau udah tua itu buat jaga-jaga gitu. Saat bernaung di Yayasan Penyalur Rumah Tangga, para pembantu mendapatkan training mengenai cara memasak dan menggunakan peralatan rumah tangga. Rizka maupun Satyam hanyalah potret warga desa yang mencari uang di kota karena di kampungnya sulit mendapatkan pekerjaan berupah besar.